Ini pengalaman pertama saya naik Burangrang, Pak. Oh iya, saya yang kali keempat. Allahu Akbar. Jadi terakhir pertama kali saya naik ke sini kira-kira 7 tahun yang lalu. Masya Allah. 7 tahun yang lalu berarti saat itu saya usia 62. 62. 69 ambil 7 62 ya, 62 tahun. Nah, waktu itu saya ikut ini apa? Kalau nggak salah loh ya, kurang lebih itu ya 7 tahun yang lalu. Burangrang Mountain Race. Ya, waktu itu saya ikut sendirian juga. Tapi jalurnya ini, Pak. Jalur ini tapi turun lewat komando. Oh iya, tadi. Jadi start dari SPN, finishnya di alun-alun Cimahi. Itu 44 km berdasarkan peta yang saya baca. Sampai puncak. Nah, udah gitu vakum. Saya bergabung di Organisasi Amatir Radio Indonesia, Orari. Nah, di dalam kegiatan Orari itu ada semacam kegiatan subkegiatan yang mengudara di puncak gunung. Nah, itu punya poin, dan kita kalau poin itu bisa terpenuhi dalam jumlah tertentu, kita bisa klaim semacam award lah ya. Itu penyelenggaranya negaranya Inggris. Gitu. Jadi kita klaimkan lewat websitenya. Gitu. Jadi kita ke puncak bikin stasiun emergency, mengudara, komunikasi. Ya, komunikasi dengan siapa aja. Biasanya saya dapat ya kalau jam-jam segini Jepang gitu. Ya. Tapi sekarang saya nggak bawa, saya hanya iseng aja nih naik. Tapi sampai sekarang masih bisa gitu ya, masih ada gitu. Saya belum setahun habis dari sini juga, jadi nggak boleh. Harus lebih dari setahun baru bisa dapat poin gitu. Bukan nggak boleh, nggak akan dapat poin gitu. Jadi sekarang total saya ke Burangrang ini sekarang yang ke-4 atau ke-5 lah, saya lupa gitu. Masya Allah. Aduh, suntuk di rumah, diem. Udah naik aja, nggak pakai perencanaan. Langsung dadak aja. Tapi yang penting perlengkapan standar lah ya untuk safety gitu. Nih, ini kita bagi ke pemula, Pak. Perlengkapan untuk naik gunung tuh apa aja, Pak? Kita hanya bawa ini. Dasar. Kita nggak bawa apa-apa, cuma ini aja. Ini pulang pergi ya. Iya. Pulang pergi yang penting air lah ya. Lalu kemudian apalagi ini di musim hujan ini harus bawa jas hujan. Iya, bahaya nanti kan kalau kita masih di ketinggian, kita nggak pakai jas hujan, bisa kena hipotermia kan, kedinginan. Iya, hipotermia. Iya, jangan kan nggak hujan gitu ya. Nggak hujan aja juga kan kita berkeringat nih. Iya. Kalau kita beristirahat terlalu lama, kita nggak pakai ganti, itu juga berisiko untuk kena hipotermia. Jadi suhu tubuh mendadak turun gitu ya. Udah mulai hilang kesadaran segala macam, ngantuk apa. Nah, itu berbahaya. Itu tadi ya, musim hujan jas hujan harus. Lalu kemudian harus juga bawa pakaian cadangan. Satu aja, baik atas maupun bawah, dibungkus dengan supaya anti air, nggak kena hujan gitu ya, pakai plastik itu. Air juga minimal 1,5 liter lah ya. Waduh, kita hanya bawa 600 nih. 1,5 liter. 600 ml. Temannya udah haus, udah habis barusan temannya. Iya. Nah, itu untung saya ketemu saya, dia udah kering mulutnya. Udah kering. Siapa, Pak? Itu Abu Bakpolik itu kering. Dia minta ke saya. Untung saya bawa lebih ya, banyak. Saya kasih aja. Jadi sekalipun turun yang saya pernah alami, sama haus juga. Iya, betul, Pak. Kecuali kalau kita turunnya pelan-pelan, tapi kan bawaannya diri ingin itu cepat kalau nyampe. turun pinginnya kan cepat kan. Nah, akibatnya kan ada energi yang besar keluar, ya haus lah. Gitu. Jadi minimal 1,5 liter minimal. Minimal 1,5 liter. Itu yang paling standar ya, seperti itu. Sepatu juga ya, Pak ya? Nah, sepatu juga di musim hujan ya harus sepatu yang khusus naik gunung. Jangan sepatu begini. Ini leur pisan, Pak ini. Saya beberapa kali jatuh. Karena musim hujan. Kecuali nggak hujan nggak apa-apa pakai sepatu ini gitu. Tapi juga Leurnya pas turun ya, Pak ya? Naik nggak terlalu. Tapi juga yang solnya yang khusus untuk trail. Bukan yang untuk lari. Kalau yang untuk lari kan rata. Kalau yang trail dia bergigi. Gitu. Boleh pakai sepatu ini tapi khusus yang trail. Tapi jangan di musim hujan. Kalau musim hujan paling aman pakai. Lalu kemudian juga ini kan banyak akar-akar ini. Besi dijali Terutama ke ya. turunnya ya. Kalau pakai sepatu gunung, insya Allah aman. Kalau pakai sepatu biasa, kalau kita nggak hati-hati kena ankle. Gitu. Jadi sepatu itu bisa melindungi cedera lah ya. Memang kalau pakai sepatu ini, kalau
umumnya dipakai oleh orang-orang yang ingin cepat naik turun, istilahnya tektok gitu ya. Yang ingin cepat lari. Kira-kira gitu lah. Nanti besok-besok. Lalu kemudian obat P3K itu penting ya, obat-obat sederhana. Ya misalnya kalau luka tergores kita bawa betadin, sakit perut, lalu kemudian pusing, bawa. Nah, sebelum berangkat ya tentu fisik harus siap, misalnya nggak harus sudah makan gitu. Oh, makan. Tadi saya ngambil. Jangan pas mau berangkat baru makan nanti. Perutnya belum mengalami proses metabolisme kitanya udah bergerak. Ya nggak bagus lah. Jadi paling nggak 2 jam sebelumnya itu udah makan. Bapak bawa bakal makan ini? Ya. Bawa bakal Sekarang makan? saya makan, tapi karena tadi saya nggak sarapan dulu, hanya makan yang ringan-ringan. Jadi saya beli nasi kuning tadi. Nanti saya makan di atas nasi kuning. Nasi kuning itu buat saya ya itu relatif paling aman. Kebanyakan teman-teman kasih rekomendasi nasi padang. Nasi padang ada pedesnya kan. Kalau sakit perut di atas gimana? Kalau nasi kuning. Biasanya berapa lama Pak naik Burangrang ini? Aduh, saya belum pernah Ngitung. mencatat ya. Tapi kalau standarnya berapa ya? Saya nggak tahu. 3 jaman gitu kalau nggak salah ya. 3 jam kalau saya santai Kurang tadi. lebih ya. Selain ini Pak, selain ke Gunung Burangrang, ke gunung mana lagi Pak? Saya yang paling jauh Jawa Tengah Merbabu. Ciremai udah Pak? Ciremai pengen bener sih. Cuman saya berpikir begini. Ciremai itu kan atapnya Jawa Barat ya. Kalau saya naik ke sana nggak bawa perlengkapan hobi saya, berburu award tadi untuk memancar, Oh iya. rugi saya ngapain naik tinggi-tinggi tapi saya nggak melaksanakan hobi yang lain gitu ya. Betul. Cuma kan persoalannya kalau di gunung yang ketinggian kayak begitu saya nggak mungkin berani kayak sekarang sendirian. Harus bawa. Paling nggak 2 orang lah ya. Nah ini susah nyari teman 2 orang yang sama-sama hobi gitu. Paling ikut open trip kan waktu terbatas. Oh ini Bapak bawa buat orari ini? Roger. Hanya radio ini aja apa handy transceiver. Nyampe di sana ada sinyal Pak? Ada. Kalau begini mah. Kalau ini apa namanya, sepanjang saya pengalaman beberapa kali naik di sini ya. Atau ini aja lah Gunung Pangrango. Saya pernah di Gunung Pangrango itu bisa dapat Bandung Selatan, Jakarta dapat. Tapi kalau di Burangrang ya Bandung ya saya pernah ya dapatnya Bandung, Cianjur ya, saya dapat. Pakai standar kayak gitu. Di Puncak Mega juga sama bagus. Tapi kalau pakai antena yang khusus gitu ya luar negeri. Saya pernah 2 kali pakai antena yang itu. Jepang, Eropa saya dapat. Itu Ciremai pengen sekali. Bisi hujan. Oke. Oke Pak. Hatur nuhun pisan ya Pak. Jam seberapa sekarang? Jam 10.48. Wow. Pak. Hati-hati sama-sama. Yuk.